Di tengah ramainya kendaraan yang lalu lalang di kawasan Sunter, Kelapa Gading, ada sebuah waduk yang cocok dikunjungi bila hendak melepas penat. Namanya Waduk Sunter Selatan, pas di depan Sun Lake Hotel. Air waduk yang tenang ditambah fasilitas publik lengkap dan nyaman membuat Danau Sunter kerap didatangi masyarakat, khususnya pada sore hingga menjelang malam. Danau Sunter satu dari sekian ruang terbuka publik yang kerap dimanfaatkan oleh warga ibu kota. Hadirnya danau buatan yang terletak di Jakarta Utara ini seakan menjadi oase di tengah masifnya pembangunan fisik kota yang dilakukan oleh Pemda DKI. Bukan hanya sebagai penyangga resapan air Jakarta, tetapi juga sebagai denyut nadi kehidupan warga ibu kota, khususnya masyarakat di Jakarta Utara. Danau Sunter adalah perairan buatan. Danau ini terbentuk saat masa alih fungsi lahan areal pesawahan menjadi kompleks perumahan mewah. Dibangun oleh salah satu pengembang properti kenamaan pada medio 70-an, menurut warga sekitar danau ini terbentuk imbas pengurukan tanah yang digunakan untuk menguruk sawah-sawah menjadi dataran padat. Pengurukan ini menghasilkan lubang besar yang bertransformasi menjadi danau dan waduk cantik yang dapat kita rasakan sekarang ini. Bagi warga sekitar, Danau Sunter bukan hanya sekedar area resapan air pengendali banjir di utara Jakarta. Lebih dari itu, danau ini juga sebagai sarana melepas penat sekaligus denyut nadi kehidupan masyarakat di sekitar. Dengan luas areal mencapai 15 hektar, banyak warga yang memanfaatkan Danau Sunter sebagai sarana rekreasi dan juga sumber ekonomi. Masyarakat bisa memilih untuk hanya duduk-duduk di pinggir danau sembari memandang hamparan perairan syahdu, atau bisa juga mencoba fasilitas wisata air yang tersedia seperti perahu bebek, ski air, dan perahu speedboat. Selain itu, di area selatan dan timur laut danau juga banyak berjejer rumah makan dan kafe-kafe menyuguhkan fasilitas makan di tepi danau. Pedestrian di pinggir danau juga menjadi lokasi jogging favorit di pagi dan sore hari. Hadirnya fasilitas lengkap yang tersedia, kerjasama antara Pemda DKI dengan Koperasi Pembina Profesi dan Olahraga Perairan atau KPPOP. Kerjasama ini telah terjalin sejak 2014. Spot mancing air tawar andalan. Sudah tentu di mana ada spot air, di situ pasti ada kaum penghobi mancing yang datang menjajal peruntungannya. Para pemancing yang datang dari berbagai wilayah di Jakarta ini sengaja mampir ke Danau Sunter untuk berburu ikan-ikan air tawar, sekaligus meregangkan uras saraf yang tegang. Saya mencoba jalan keliling danau pagi dan sore hari. Kebetulan sedang menginap di Sun Lake Hotel dan mendapati cukup banyak pengunjung yang memancing ikan menggunakan kail. Jelang matahari terbenam, pemancing sibuk mengeluarkan kail pancingan dan bersiap dengan umpan. Hanya sayangnya impian saya untuk melihat matahari terbenam tidak terwujud karena cuaca sedang mendung. Kalau sekarang ikannya memang tidak kelihatan, tapi baru kelihatan saat senja, ikannya baru keluar. Tutur seorang pemancing sembari melempar kail pancingan ke waduk. Pemancing biasa mengisi setiap sudut pesisir danau untuk mengayunkan joran dan menangkap buruan ikan. Bahkan ada juga warga yang menjadikan mancing di danau ini sebagai sumber penghasilan.
Umumnya ikan seperti lele, ikan mas, patin, hingga nila yang lebih banyak masuk ke keranjang para pemancing. Meski ukuran dominan sebesar 4 telunjuk orang dewasa, namun kepuasan batin merasakan sesantai strike di spot liar menjadi urusan yang tidak dapat diukur dengan materi. Ada ratusan penghobi mancing lainnya melakukan hal yang sama di tepian Danau Sunter. Namun bagi mereka yang ingin merasakan sensasi mancing dengan aura kompetisi, tersedia juga kolam pemancingan harian hingga kelas Galatama di sudut barat dan selatan danau. Dengan bandrol tiket yang terjangkau, para pelanggan sudah bisa beradu keberuntungan dengan memancing di kolam yang sudah didesain eksklusif ini. Dengan total 40 lapak, pemancing yang mengikuti Galatama bisa mendapat hadiah hingga 1 juta bila keseluruhan tiket ludes terjual. Praktis, roda ekonomi dan sektor pemancingan juga ikut berputar berkah manfaat yang tersimpan di Danau Sunter. Harapan pemancing. Problematika kota besar seperti Jakarta adalah minimnya ruang terbuka hijau dan biru yang bisa diakses oleh publik secara gratis. Terlebih spot mancing liar seperti Danau Sunter di belahan Jakarta lainnya tak banyak spot mancing yang bisa dijangkau oleh pemancing. Kalaupun ada, itu pun biasa dikatakan masih kurang layak dan tidak sebaik potensi seperti Danau Sunter. Pemancing berharap Pemda DKI bisa menata Danau Sunter agar lebih aman dan nyaman dikunjungi oleh masyarakat umum, sesama penghobi mancing hingga kalangan keluarga. Pengunjung juga harus jaga kebersihan di sekitar danau dan menaati peraturan yang ada. Karena peraturan di Danau Sunter dilarang mancing menggunakan kail garong dan juga jaring. Tapi masih banyak yang melanggar. Padahal ini untuk kebaikan seluruh masyarakat dan juga ekosistem ikan di danau. Guys, semoga video ini bermanfaat memberi informasi bagi Anda untuk memilih ruang publik, tempat pemancingan, dan rekreasi gratis di Jakarta. Jangan lupa klik like and subscribe. Selamat menikmati dan sampai jumpa di next video.